Shalom Alaikum, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Kristus dan juga persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Anda. Dalam kesempatan ini, Bishop ingin meneruskan pencerahan daripada kitab Injil Yohanes yang mana sebelumnya kita sudah sampai ke bab yang ke-15 dan daripada ayat yang ke-18. Saya ulangi kembali, ini adalah kata-kata dan juga kesaksian Kristus kepada para murid-muridnya yang dipilih, yang saya percaya berjumlah lebih kurang 11 orang setelah Yudas mengkhianati Kristus, dan mereka masih berada di kota Yerusalem waktu itu, di satu bilik atau kamar khas yang mana Kristus sedang menyediakan dan juga sedang menjamu merayakan hari malam Paskah, makan Paskah, malam di mana memperingati pembebasan bangsa Israel dari perhambaan di Mesir selama 40 tahun, dan yang mana Tuhan telah memerintahkan Musa untuk mengorbankan anak domba, dan malam itu sebelum mereka keluar daripada negara Mesir, waktu itu anak domba itu telah disembelih, darahnya diletak di pintu supaya malaikat maut tidak akan memasuki dan membunuh anak laki-laki yang tua. Dan mereka memakan daging itu, memasak beserta dengan roti, dan setelah itu mereka baru keluar daripada negara Mesir. Jadi hari itu diperingati setiap tahun, dipanggil Passover ataupun Paskah, untuk memperingati bagaimana lewat darah anak domba itu anak laki-laki tidak mati, melambangkan Kristus sebagai anak tunggal, anak laki-laki, anak domba itu yang datang untuk menghapus dosa dunia, dosa saya dan Anda, pada saat kita bertobat dan menerima dengan iman akan pengorbanan kasih karunia Kristus dalam hidup kita. Dan inilah dia tahu pada malam ini dia akan ditangkap dan dijadikan seperti anak domba ini, dihukum. Jadi dia sudah tahu masanya sudah sampai selama hampir 3,5 tahun
Kristus telah mengajar dan menyampaikan pekerjaan Bapa, melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda, dan juga membuktikan dirinya bahwa dialah yang diurapi. Dan kini dia tengah mempersiapkan para murid-muridnya dalam pengajaran ini bab 15 sampai kepada bab 16, supaya murid-murid ini mendapat personal revelation, percakapan, pengajaran secara intimasi, apa yang mereka akan perbuat dan seharusnya perbuat selepas itu. Kita juga telah membaca bagaimana Kristus mempersiapkan kedatangan seorang Parakletos, penolong yang lain, dalam bab 14, ayat yang ke-16 dan 26. Itu juga pesanan Kristus, sebab dia tahu bahwa setelah dia selesai tugas, bangkit dari kubur, naik ke surga, dia akan mengutus rohnya, roh Bapa yaitu roh Kristus, roh Allah Bapa yaitu roh Tuhan. Jadi di sini dia mengajak, ya. Nah, di dalam ayat 18 bab yang ke-15 ini Kristus berkata demikian kepada para muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi dalam bahasa Inggris, the world hate if the world hate you. Ye know that it hated me before it hated you. Jadi dunia ataupun world di sini dimaksudkan adalah manusia-manusia yang tidak percaya kepada Kristus. Di zamannya itu, mereka-mereka yang mencela, menganiaya, memiliki pemikiran yang amat-amat negatif, benci, cemburu, dan memiliki hati yang jahat dan niat yang jahat untuk menghancurkan, menghalang Kristus, bahkan niat untuk membunuhnya, karena mereka semua tidak percaya, bahkan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus ini adalah seorang pengajar sesat, nabi palsu, dan kerasukan setan Beelzebub. Iya, jikalau dunia membenci kamu. Kata benci atau hate di sini menyangkut semua. Dan Yesus menyimpulkannya dalam satu kata, yaitu membenci. Bila itu membenci berarti tidak mengasihi, tidak menghormati, menolak, menganiaya, mengancam membunuh. Ya bermula dengan kebencian, cemburu. Itu dipanggil kebencian, bermula dengan kebencian dan akhirnya mereka berniat mau membunuh. Mereka melihat peluang ini bila Yudas Iskariot pergi kepada para orang-orang Taurat, para ahli agama Taurat, pemimpin agama Yahudi di sinagog, termasuklah para imam-imam dan juga imam besar di sinagog di Yerusalem. Karena mereka begitu terancam akan cara bagaimana Kristus ini mengajar, menunjukkan pekerjaan, tanda-tanda mujizat yang tidak pernah terjadi di masa itu. Maka mereka membenci dia. Mereka melihat saja muka Yesus dan pengajarannya. Mereka memang muak, tidak mau mendengar. Telinga mereka sudah
tuli untuk mendengar akan kebenaran. Karena Kristus membongkar semua dosa, kemunafikan, kefanatikan. Dunia, inilah dimaksudkan dunia. Kadang dipanggil duniawi, pekerjaan-pekerjaan dunia. Nah, maksud dia dunia di sini adalah manusia berdosa. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan orang yang menolak Kristus, inilah dipanggil dunia. Ya. Dan kalau dunia membenci kamu, maksud dia setelah Kristus pergi dan setelah murid-murid itu juga pergi memberitakan Injil Kristus, maka kalau dunia ini membenci, menolak, dia peringatkan, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Bahasa Inggrisnya, if you were of the world would love his own. But because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hate you. Maksudnya, Kristus telah memilih kita dan diberikan identiti baru, yaitu menjadi murid Kristus. Percaya menjadi anak-anak Allah, dikatakan dalam Yohanes 1:12 kan. Maksud dia segala sesuatu yang Kristus tahu dan yang ada itu telah dipercayakan kepada mereka untuk melakukan satu-satunya tugas, yaitu kehendak Bapa dan pekerjaan Bapa di surga. Jadi Tuhan Yesus memilih ke-11 rasul dan juga beberapa ibu-ibu ataupun perempuan-perempuan yang mengikuti dia. Jadi Tuhan memilih bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Dan mereka mulai mendengar pengajaran Kristus selama 3,5 tahun. Mereka mengikuti dia. Mereka percaya. Mereka melayani dia sebagai Tuhan, sebagai pengajar, sebagai rabi. Mereka mengubah hidup mereka daripada hidup dosa. Ada yang pelacur, ada yang penzina, ada yang korupsi, ada yang fanatik sangat. Dan ada yang kerasukan setan, ada yang sakit, disembuhkan, dilepaskan daripada ikatan setan, daripada ikatan dosa, dan memberi mereka identiti baru dengan berkata, Tuhan telah menyembuhkan engkau, kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, pulanglah ke rumahmu, ya, jangan lagi berbuat kesalahan dan dosa yang kamu pernah lakukan sewaktu kamu hidup sebagai orang dunia. Kamu, dengan kata lain, Yesus ingin memberikan identiti baru bahwa kita berbeza daripada kehidupan dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan perbuatan-perbuatan kedagingan dan hawa nafsu. Dia memberikan kita identitas baru, yaitu murid Kristus, pelayan Kristus, rasul Kristus, yang diutus, anak-anak Tuhan, murid maksud dia yang melakukan pengajaran gurunya yaitu Kristus. Jadi itu sebab dia katakan, kamu bukan dari dunia lagi, jangan hidup seperti orang duniawi lagi. Sebab aku telah memilih kamu, sebab itulah dunia membenci, sebab kita sudah tinggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tidak seperti orang dunia lagi. Orang dunia maksudnya orang berdosa yang masih korupsi, masih membunuh,
membenci, masih melakukan perbuatan-perbuatan jahat, moral-moral yang rendah, hidup dalam dosa lah begitu. Nah. Hidup dalam ketidakbenaran firman Tuhan. Anda sudah tinggalkan hal-hal ini, Anda bukan lagi milik mereka, Anda sudah asingkan. Malahan sebenarnya gereja ini bukan bangunannya. Gereja itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris church, diterjemahkan daripada bahasa Greek yang dipanggil eklesia. Eklesia. Itu dipanggil jemaat. Jemaat, gereja, ya. Tapi bukan bangunan. Adalah sekumpulan orang yang telah dipilih oleh Kristus, oleh Tuhan, lalu diasingkan dari dunia ini menjadi satu jemaah, satu kumpulan yang hidupnya menjalani kehidupan seperti Kristus, yaitu hidup benar, hidup yang kudus dan suci. Mereka memilih untuk hidup suci dan kudus. Mereka bertobat, tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan dahulu, meninggalkannya, dan mulai berubah menjadi manusia baru. Dan berusaha hidup benar sesuai dengan perintah Kristus, perintah Allah, hidup suci dan kudus. Mereka asingkan diri mereka. Mereka tidak lagi terlibat dalam dunia pesta pora, kemabukan, dan dosa-dosa moral yang rendah. Mereka tidak mau terlibat di dalam ilmu-ilmu hitam. Ya, seperti kuasa-kuasa iblis. Mereka sudah sadar. Ilmu hitam, ilmu jimat, ya, saling membunuh, saling membenci. Mereka tidak. Mereka menjadi manusia jemaah atau eklesia atau jemaat atau gereja yang diasingkan, yang dikeluarkan daripada kehidupan dunia. Ya, daripada hidup hawa nafsu yang mengikuti hawa nafsu. Jadi itulah sebabnya dikatakan, karena itulah bila Anda sudah berubah, orang-orang berdosa ini, orang-orang yang masih hidup seperti hidup lama yang jahat, amalkan hidup yang moral rendah, dan juga amalkan hidup yang mengikuti hawa nafsu, terlibat dalam perbuatan-perbuatan jahat iblis lah begitu, setan, ilmu-ilmu gelap, jimat, ya. Maka dunia mulai membenci mereka. Orang-orang ini tidak suka, sebab mereka mengikuti Kristus. Ayat 20. Ya. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Ayat 20 saya bacakan dalam bahasa Inggris. Remember the word that I said unto you. The servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. Jadi di sini kita melihat kata penganiayaan. Apa itu menganiaya? Menganiaya mengandung kata melakukan kejahatan kepada diri seseorang. Apakah dia menipu orang itu, berbicara hal-hal yang negatif dan kotor dan jahat untuk memburuk-burukan nama orang itu. Lepas itu menghalang dia untuk melakukan apa-apa pekerjaan
orang itu segala sesuatu itu menganiaya. Nah, penganiayaan ini bukan hanya berlaku di luar, tetapi kadang teman sendiri. Bahkan orang yang menggelar dirinya Kristen sendiri yang rajin ikut jemaah Kristen. Tapi hidup dia masih hidup dalam dosa. Ya, kita panggil itu sebagai perbuatan-perbuatan daging hawa nafsu ataupun tidak dewasa rohani, budak-budak. Cemburu, fitnah, memfitnah, menganiaya itu memfitnah juga. Bukan menutupi dengan kasih dan memahami diri kita ini manusia, Anda dan saya adalah manusia yang juga tidak sempurna. Tetapi kalau kasih itu kan menutupi kesalahan orang. Menegur, lepas itu kalau dia bertobat dan sadar, ya sudah. Ya, kita saling mengampuni, itu juga kasih. Itu yang hilang di dalam jemaah atau gereja hari ini. Kasih. Love is missing. Ya. Rajin saja saling menuduh, menganiaya itu menganiaya. Menuduh, memburukan, menjatuhkan image seseorang, itu menganiaya. Ya. Jadi Kristus berkata di sini, mereka akan membuat terhadap itu sebab mereka sudah berbuat terhadap saya. Tetapi kalau mereka menuruti perkataanku, mereka juga akan mengikuti perkataan kamu. Sebab perkataan kita itu datang, kita pelajari daripada perkataan Kristus. Ya. Jadi orang juga bahkan menganiaya kita, dia katakan, oh terlalu suci nih orang, ini beragama ini orang gitu kan. Religious man. Sebab saya kenal dia katakan begitu kan. Nah, bishop itu transparent. Saya tidak pernah katakan saya ini sempurna. Tetapi satu benda saya tahu. Saya tiap hari mengubah hidup saya. Bertobat setiap hari. Meninggalkan hidup lama dan berusaha membersihkan diri menjadi orang yang benar dan sempurna di hadapan Tuhan. Nah, kalau ada di antara kamu yang mendengar saya di sini, dan masih membenci, masih menganiaya, masih mengurek-ngurek dosa Bishop, dan ada orang mengurik dosa Anda yang Anda telah lakukan 5 tahun, 10 tahun yang dulu, dan masih juga memburukan, itu bagi saya penganiayaan. Dan bila Anda menganiayai saya, Anda menganiayai juga Roh Kudus dalam diri saya. Sebab saya tidak pernah mengatakan saya ini benar selalu. Tapi kita bertobat. Makin tua kita bertobat. Dalam usia saya begini, mengajar ini sudah 61 tahun 2026 ini. Kita bukan orang 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun. Kita makin hari makin tua dan kita berusaha menjadi orang yang baik. Jadi kalau ada orang tidak dapat menerima keberadaan saya, sifat bishop ini, itu terserah Anda akan hidup di dalam dosa begitu. Anda tidak mengasihi, Anda menutupi dosa. Anda terus memiliki perasaan dengki, benci, is none of my business. Anda akan hidup dalam begini, dalam dosa selama-lamanya. Sebab kasih itu tidak membenci. Kasih itu tidak, berprasangka negatif terus. Banyak itu. Hamba Tuhan sendiri memiliki pemikiran prasangka yang berprasangka jahat terhadap bishop, terhadap Anda kah? Terus sampai mati. Ya silakanlah. Tapi bagi saya bertobat. Saya mau berusaha hidup benar. Dalam hidup saya mau menyenangkan hati Tuhan. Dan saya meninggalkan kejahatan-kejahatan. Dan saya tidak akan berhenti memuji nama Tuhan. Memuliakan, meninggikan nama Yesus. Dan akan terus melakukan pekerjaannya. Sampai Tuhan panggil saya. Mengajar, memberitakan Injil, mendoakan, ya, menjadi saksi. Nah, itu kita akan teruskan. Sebab itu bukan lagi kita lakukan karena ada orang membayar hidup bishop, memberi gaji. Tidak, ini saya lakukan karena kasih.
Saya mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus. Nah, dalam ayat 21, tetapi semua itu mereka lakukan terhadap kamu karena nama. Karena kita mengajar Kristus, kita memiliki ideologi sama seperti Kristus, menjadi penganut Kristus, menjadi penganut sebagai orang Kristen yang beragama. Agama maksudnya ideologi dia itu, kepercayaan dia. Jadi ada orang tidak suka sebab dia memiliki kepercayaan dia sendiri, ideologinya sendiri. Jadi bila kita tidak mendengar, tidak mengikuti, mereka tidak mau. Mereka sudah memiliki penolakan terhadap pengajaran Kristus itu. Dan barang siapa yang menghujat Kristus dan menolak, tidak ada keselamatan. Dikatakan dalam Kisah Rasul-Rasul 4:12, tidak ada nama lain di bawah langit ini, di bawah kolong langit, yang olehnya kita akan diselamatkan. Hanya di dalam Kristus, dalam Yohanes 14. Ya, ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa di surga, melainkan melalui Kristus. Melalui aku, kata Yesus. Jadi kalau Anda tidak mengikuti jalan Kristus, Anda tidak akan menemukan yang benar, yaitu ketemu, bersekutu, dan mengenal Bapa di surga, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan juga menciptakan segala sesuatu di dalamnya, termasuk mencipta manusia, yaitu Tuhan, Allah Elohim, yang Kristus bilang Bapa di surga. Bapa itu dipanggil pencipta, ya. Ayat 21 ya. Mereka lakukan. Sebab karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Orang yang menolak pengajaran Kristus bagi saya adalah orang yang tidak mengenali Allah Bapa. Allah yang benar. Sebab banyak ilah-ilah dan Allah-Allah kecil yang disembah, yang mereka percayai. Pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi yang menggelar dirinya diutus Allah, sebenarnya nabi palsu. Lewat perbuatan-perbuatan mereka, kita mengenal mereka. Kejahatan mereka itu terbongkar. Ya. 22. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Maksudnya, Yesus datang kan dia berbicara yang benar, bahkan menegur kesalahan dan dosa orang-orang munafik. Dia bahkan berkata tentang mereka-mereka yang pemimpin-pemimpin agama Yahudi waktu itu. Kemunafikan mereka, Yesus berkata, celakalah mereka, ya, yang memakai jubah bersih-bersih, duduk di tempat-tempat tertinggi, pangkat di jemaah sinagog, tetapi di dalam hati mereka itu macam kubur, bau dikatakan. Mereka munafik, berpura-pura baik di hadapan orang awam, berpura-pura berkata pergi mengunjungi kubur para nabi, membersihkan kubur para nabi, menunjukkan dirinya itu baik, orang yang beragama, orang yang suci, pakaian dia bersih, ya, dia pakai jubah putih, topi putih kah, ya. Ya, topi bishop bukan putih ya, topi bishop hitam. Bukan, dan baju bishop hitam. Bukan berarti jangan menghakimi ya, oh itu hitam itu warna yang jahat, tidak. Ya. Hitam putih itu biasa. Yang penting hati kita bersih. Ramai orang memakai jubah putih, ya, bersih, tetapi dalam hati dia itu penuh dengan
kebencian, kejahatan, kemunafikan. Fanatik ya, komunafik. Munafik itu pura-pura di luar, tapi dalam hidupnya itu tidak benar di hadapan Tuhan. Suka tunjuk-tunjuk diri saja, berdoa, wah luar biasa doa dia itu. Perkataan yang orang bilang muluk-muluk perkataan. Mengucapkan bahasa-bahasa yang tinggi nilainya. Sebab dia pelajari. Tetapi hidupnya menunjukkan hidupnya itu penuh dengan kejahatan, kebencian, kedengkian. Yang paling bahaya adalah orang munafik. Yang berpura-pura. Kelihatan beragama sekali. Hidup di luar pandangan mata itu agama, selalu di tempat-tempat suci saja, macam berdoa saya begitu. Tetapi bila dia terbongkar semua, banyak kejahatan yang dia lakukan. Saya tidak payah jauh ke dalam itu. So, itulah sebabnya Yesus datang, dia marah. Ya. Bahkan dia pernah mengusir mereka-mereka yang korupsi di jemaah, di sinagog. Dan dia menggelar mereka munafik, bohong, pendusta. Bahkan Yesus pernah berkata, bapakmu iblis itulah bapakmu. Mendusta saja, membohongi, menggunakan ayat-ayat suci dan kitab Taurat Musa untuk membenarkan dirinya dan tidak ada kasih langsung. Tidak ada belas kasihan. Tujuannya uang, pangkat. Ya. Yesus menegur orang-orang Farisi, Saduki yang kelihatannya itu beragama, tetapi menggunakan kuasa dia itu untuk menghukum orang, menjatuhkan, menganiaya orang, menggunakan nama agama Yahudi. Dan itulah sebabnya Yesus juga dihakimi oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Yesus dihakimi oleh imam besar. Ya. Jadi di sini dia katakan, sekiranya aku tidak datang, tidak berkata-kata kepada mereka, tentu mereka tidak berdosa. Tapi sekarang, bila Yesus membongkar dosa mereka, tidak ada dalih. They have no more reason. Ya. No more clock for their sin. If I had not come and spoken unto them, they had not had sin, but now they have no clock for their sin. Ya, dosa menolak Kristus itu dosa yang paling besar. Dosa menganiayai, tidak percaya Kristus dan pekerjaan dan perkataan Kristus, itulah dosa yang tidak akan dapat diampuni. Tidak akan dapat diampuni. Baik di dunia maupun di surga. Dan firman perkataan Kristus itulah yang akan menghakimi dan menghancurkan hidupnya. Karena perbuatan-perbuatan Yesus datang memberikan jalan, bertobat. Dia memberi peluang dan kesempatan bertobat. Tapi kalau sampai mati dia tidak bertobat, tidak ada pengampunan dosa. Saya mari beritahu kepada kamu. Ada agama Kristen sendiri yang mengajar yang lepas mati itu kita masih ada peluang masuk surga. Ada api yang pencucian lagi. Mencuci dosa-dosa kecil. Dalam hidup Kristen ini tidak ada dosa kecil-kecil ya. Dosa tetap dosa. Lebih baik bertobat sekarang. Tinggalkan dosa walaupun itu kelihatan kecil seperti membohong kah, cakap kotor kah. Semua itu dosa. Harus kita berubah dalam perbuatan kita, tingkah laku, kelakuan hidup kita, dan kasih yang berbuat baik kepada orang. Bukan untuk menganiaya, membenci, membunuh, memfitnah. Lakukanlah yang terbaik. Berpikiran yang baik. Pertuturan yang baik. Tingkah laku, attitudes ya maksudnya. Dan hati begitu. Nah. Jangan bilang,
Tidak apa-apalah saya berdosa kecil ini Tuhan akan mengampuni. Jadi itu alasan. Tidak ada setengah-setengah suam-suam kuku begitu. Nah. Tidak sejuk, tidak dingin. Tidak sejuk, tidak panas. Buat dosa sikit-sikit, pergi sembahyang. Bertobat maksudnya tidak melakukan lagi. Apa-apa yang dituntut oleh Taurat kah, hukum kah, perintah kah, ikuti. Tapi yang paling penting adalah mengasihi. Kalau mengasihi itu tidak membenci orang, tidak menghina orang. Kalau Anda mengasihi, Tuhan berikan saya kasih itu, kasih daripadamu. Bahkan mengasihi musuh. Berusaha berdamai dengan semua, gitu kan. Tapi Yesus datang menunggu mereka, ketua-ketua agama ini, para ahli Taurat, banyak di antara mereka membenci di Yesus. Mereka tidak mau hidup, mereka diubah. Mereka mau pangkat, kekayaan, hawa nafsu, hidup macam itulah. Ya. Jadi ayat 23, barang siapa membenci aku, yang membenci Bapakku. Sebab Yesus adalah penjelmaan Allah yang melakukan apa yang dia tahu perintah Bapa dan kehendak Bapa. Berarti kalau saya dibenci sebagai pemberita Injil, sebagai pengikut Kristus, Anda juga membenci Kristus, begitu kan? Dan kalau Anda membenci Kristus, Anda juga membenci Allah Bapa di surga, gitu. Ayat 24. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Apa pekerjaan yang dia lakukan? Apa pekerjaan yang Yesus lakukan? Coba engkau baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang Kristus telah lakukan. Selama saya 40 tahun membaca Alkitab, tidak pernah saya temukan Kristus dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang dia membunuh orang, ataupun dia menghina orang. Dia berkata yang bila dia perhatikan bila Kristus bercakap, kalau Anda seorang membaca Alkitab ya, jangan disalah tafsir pengertiannya. Banyak para agama itu salah memahami maksud Kristus. Tapi saya tidak pernah melihat Yesus membenci, membunuh, memfitnah. Tidak. Coba engkau baca. Yang dia lakukan, pekerjaan yang lakukan adalah memberi makan orang. Menyembuhkan orang yang kusta. Mengusir setan daripada orang yang dirasuk setan. Memerintahkan suasana gelora angin kencang yang mau menenggelamkan perahu mereka itu, memerintahkan angin berhenti. Memerintahkan ombak besar berhenti. Dia menyelamatkan. Apalagi pekerjaan Kristus. Dia menghakimi perempuan penzina itu dan berkata, Tuhan sudah mengampuni engkau, jangan berbuat dosa lagi. Barang siapa yang anggap dirinya suci, tidak pernah berbuat dosa setitik pun sekali pun dalam hidupnya, lemparlah batu itu kepada perempuan, sebab Musa memerintahkan demikian. Semua orang berdosa. Yesus mengampuni. Orang tidak suka dia macam itu. Semua perbuatan-perbuatan Yesus. Itulah dikatakan, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semua itu, Yesus mentahirkan orang kusta, membangkitkan Lazarus daripada 4 hari di kuburan, membagi 5 roti, 2 ikan, untuk boleh memberi makan lebih 5.000 orang. Mengubah air biasa itu menjadi anggur, supaya majelis perkawinan itu lagi meriah. Mujizat dipanggil. Mereka telah melihat. Mereka telah melihat anak perempuan yang mati dibangkitkan oleh Yesus dan berkata, Talita kumi, hai anak perempuan, bangunlah. Mereka melihat orang mati boleh bangkit. Menjadi hidup kembali. Mereka melihat semua itu. Tetapi mereka tetap membenci.
Yesus. Itulah, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Ya. Ayat 24. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka, Taurat Musa ya, kelima-lima kitab Taurat Musa, Kejadian, Keluaran ya, Ulangan, Bilangan, perintah-perintah Tuhan itu. Firman yang telah tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Ada tertulis. Mereka membenci aku tanpa alasan. Alasan apa? Ya. Jadi banyak sifat-sifat karakter-karakter dan spirit atau roh Farisi dalam hidup orang sekarang. Suka menghakimi, tanpa alasan pun membenci, kita lakukan yang baik, mereka tetap membenci, menolak. Ya. So, akhirnya kita melihat di sini ayat 26. Yesus berkata, kembali tentang Roh Kudus ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa-Ku datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ya, ia akan bersaksi tentang aku. Sama seperti dalam Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26 ini, dia kembali memberikan pengajaran. Ya, Yesuslah orang pertama yang mengajar tentang Roh Kudus, bukan bishop. Yang mengajar tentang Roh Kudus ini adalah Tuhan Yesus. Dia katakan di sini, jikalau penghibur, parakletos dalam bahasa Greek, penolong, ya, penghibur, penolong yang kuutus dari Bapa. Berarti Yesus yang mengutus Roh Kudus, karena Roh Kudus itu Roh Kristus, rohnya Yesus, rohnya Bapa. Yesus mengutus, tapi roh itu datang dari Bapa. Dikatakan jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa. Berarti roh itu dari Bapa, roh Allah Bapa. Dipanggil roh Bapa, roh Tuhan, roh Allah, roh Kristus, roh Kudus. Ya. Yaitu di sini roh kebenaran. Nah, roh kebenaran, roh kuasa, Roh Kristus, Roh Bapa, Roh Tuhan, Roh Allah, itu oknum yang sama. Di sini roh kebenaran. Kenapa? Sebab sifatnya hanya melakukan yang benar. Tidak ada kesalahan. Kita yang salah. Kecuali kita salah menanggapi, salah memahami manifestasi Roh Kudus dalam hidup kita. Yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Mari saya beritahu. Roh Kudus itu datang menolong kita supaya kita dapat bersaksi Kristus dengan lebih jayanya. Melalui bukan hanya perkataan kesaksian, tetapi manifestasi bukti kesaksian. Contohnya, bersaksi tentang Yesus, bahwa Yesus itu hidup selama-lamanya. Buktinya, kita menyembuhkan orang sakit di dalam kuasa Tuhan Yesus. Yesus pernah menyembuhkan orang sakit. Yesus juga membangkitkan orang mati. Ya, kalau Roh Kudus menggunakan hidup kita untuk membangkitkan orang mati dalam nama Yesus, itu menunjukkan Yesus membangkitkan orang mati melalui hidup kita. Menyaksikan bahwa Yesus itu hidup, tidak mati. Sama seperti dahulu, dia tetap sama sampai hari ini. Dan Roh Kudus yang hidup dalam Kristus sekarang hidup dalam diri bishop, dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Maka kita melakukan itu dengan pertolongan Roh Kudus. Itulah yang dipanggil, jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang. Roh Kudus membantu kita berdoa. Saya percaya Roh Kudus yang membantu menolong Kristus untuk berdoa, sebab dia lahir dengan kuasa Roh Kudus. Dalam Roma bab 8 ayat 26-27, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Roh Kudus itu menolong, dia menolong. Tapi dia juga Tuhan. Dia yang mengatur jemaat.
Dia menjadi wakil Allah Bapa dan Yesus di dunia, yaitu Roh Kristus, Roh Kudus. Jadi dalam kitab ya Kisah Rasul-Rasul nanti, Anda akan melihat bagaimana Roh Kudus berbicara, Roh Kudus mengatur, jemaah memanifestasikan pekerjaan-pekerjaan melalui karunia-karunia mujizat, kesembuhan, karunia-karunia pengetahuan, karunia hikmat, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, karunia berprofetik, bernubuat, karunia apa membeda-bedakan roh, ya. Itu semua adalah karunia dipanggil karunia karismatik yang dimanifestasi oleh Roh Kudus, yaitu pekerjaan Roh Kudus melalui kehidupan kita sebagai penolong, untuk menolong, melengkapi kita, ya, melakukan pekerjaan Kristus dan juga melakukan pekerjaan yang baik sebagai seorang hamba Tuhan, gembala kah, rasul kah, nabi kah, sebagai seorang yang dipakai oleh Tuhan. Hidup bishop ini bergantung kepada pimpinan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, dan juga pekerjaan Roh Kudus melalui karunia-karunia-Nya. Amin. So, kita akan lanjutkan lagi ayat 26, 27 ini. Ya. 27 dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi ini yang terakhir, Yesus berkata, Roh Kudus itulah yang menolong Anda bersaksi tentang aku, tapi Anda juga ada kesaksian hidup. Anda harus bersaksi apa yang Anda lihat tentang aku, begitu kata Kristus. Engkau harus bersaksi apa yang Anda lihat tentang Yesus. Sebab para murid-murid itulah, atau rasul-rasul inilah, dipanggil rasul anak domba. Ada kelas mereka tersendiri yang dipanggil rasul anak domba. Sebab mereka melihat Kristus dengan mata kepala sendiri. Mereka menjamah, mereka hidup bersama Kristus. Mereka itu dipanggil ke-12 rasul anak domba. Dalam 2026 kita tidak melihat Kristus. Bahkan Rasul Paulus tidak pernah bersama Kristus secara fisikal. Bishop tidak pernah bersama Kristus secara fisikal. Tetapi melalui bacaan firman Tuhan, Alkitab, dan juga melalui persekutuan saya dengan Roh Kristus, saya percaya. Walaupun saya tidak melihat dia, saya percaya tanpa keraguan-raguan bahwa Kristus itu hidup dan dia adalah Tuhan. Dan saya mau bersaksi bagaimana Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Roh Kudus-Nya telah merubah hidup Bishop. Dari orang berdosa, orang yang tidak dikenal, orang yang tidak tahu perjalanan hidup di mana, apa yang mau dilakukan. Kalau bukan dia ubah hidup saya, dia tidak selamatkan saya, mungkin saya masih terlibat dalam hidup dunia. Ya. Tapi karena saya menyerahkan kehidupan saya pada usia 17 tahun, sekarang sudah 61 tahun, saya menyadari apa panggilan Bishop. Sebagai seorang penginjil, sebagai seorang pelayan hamba Tuhan apostolik dan profetik yang diutus ke dunia menjadi saksi. Dan itu semua karena saya mau setia dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dengan kuasanya, saya mau menjadi seorang pengajar, pemberita Injil yang bukan hanya melalui mulut, tetapi mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus melalui tangan saya, melalui doa, melalui perbuatan saya. Dan saya telah melihat banyak tanda-tanda dan mujizat di dalam hidup Bishop pribadi dan kepada orang bila saya menyerahkan hidup saya sebagai alat Roh Kudus untuk bekerja, menyaksikan, meninggikan nama Yesus. Haleluya. Dan Bishop hari ini berkata, Yesus itu satu-satunya. Yesus Kristus dari Nazaret yang saya mau tinggikan. Biarlah nama Kristus itu dimuliakan, ditinggikan, diakui sebagai Tuhan, Raja, Firman, Gembala yang baik, Rasul, Nabiku.
Dan saya mau setia melayani Kristus sampai mati. Ini yang saya mau kerjakan. Kembali ke pengajaran yang seterusnya, itu bab 16 ya. Amin.